Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Jeffrey Santoso, dan kali ini saya akan kembali terbang ke Gunung Merapi, sekaligus untuk menepati polling terakhir dari kalian bahwa saya akan melanjutkan penerbangan untuk pemantauan Gunung Merapi ini. Sesuai request dari beberapa subscriber yang ingin melihat berapa ketinggian drone yang saya terbangkan dari home point ini, maka kali ini saya akan tampilkan ketinggian drone yang saya terbangkan ini. Perlu digarisbawahi bahwa menurut saya perhitungan ketinggian drone sesuai dengan peraturan yang ada bukanlah dilihat dari total ketinggian dari home point ke puncak, namun total ketinggian drone saat itu dari tanah di saat drone itu terbang. Peraturan ini banyak menimbulkan kontroversi karena ada dua pendapat dari ahlinya ahli dan masternya master yang berbeda. Ya, kalian pasti paham lah, beberapa oknum yang selalu ngotot walaupun belum tentu pendapatnya benar. Karena alasan inilah kenapa indikator drone selalu saya hilangkan di setiap video saya. Selain tidak akurat, sekaligus saya menghindari komentar negatif karena saya ini cuman penghobi yang suka melihat pegunungan dan orang yang sangat malas berdebat. Terutama kalau sudah berdebat dengan ahlinya ahli dan masternya master. Tapi jangan langsung ngawur ya untuk menerbangkan drone. Banyak peraturan-peraturan yang mesti dipelajari serta skill dan etika dalam penerbangan. Maka saya sarankan buat kalian yang ingin belajar menjadi pilot drone, belajarlah aturannya dulu supaya bisa menjaga diri sendiri dan sekaligus lingkungan, supaya tidak menimbulkan kerugian baik buat kita sendiri maupun orang lain. Terus di mana belajarnya, Om? Sampai dengan sekarang ada dua asosiasi pilot drone yang bisa kalian ikuti yang ada di Indonesia. Dua-duanya baik dan berusaha menjaga kawasan udara di Indonesia ini supaya tetap aman. Yang pertama ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau yang disingkat dengan nama APDI, dan satu lagi ada Federasi Aerosport Indonesia atau yang disingkat dengan nama FASI. Kedua wadah inilah yang akan menaungi kalian cara beretika yang baik dan benar dalam penggunaan ruang udara. Saya sendiri keduanya ikut karena memang gemar belajar dan supaya tidak terbang ngawur dan berakhir menimbulkan kecelakaan. Oke teman-teman, sesi curhat saya selesai. Kita sudah sampai di badan gunung sebelah barat daya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru menonton video saya, silahkan klik tombol subscribe apabila kalian suka dengan video-video pegunungan. Saya banyak sekali membuat video tentang pegunungan menggunakan drone, terutama gunung-gunung berapi di daerah Jawa Tengah, khususnya lagi Gunung Merapi ini. Sekaligus supaya bisa menjadi update dan pemantauan dari gunung tersebut. Kita lanjutkan ya teman-teman. Dari semalam kondisi kubah lava tengah sudah mengeluarkan banyak asap. Kemungkinan ini terjadi karena curah hujan belakangan ini cukup tinggi. Air hujan yang meresap ketika bertemu batuan panas akan seketika menguap, menimbulkan uap panas yang terus-menerus sehingga menghasilkan asap putih seperti ini. Nanti saya akan coba mengintip kubah lava tengah ya. Kondisi kubah lava barat daya sendiri sepertinya mengalami perubahan bentuk lagi. Dari terakhir saya muncak, batuan putih yang ada di depan ini sepertinya ada beberapa yang rontok. Bisa kalian bandingkan dengan video yang saya upload sebelumnya.
Banyak transformasi bentuk yang selalu berubah dalam setiap penerbangan saya akhir-akhir ini, terutama kubah lava bagian barat daya. Beberapa bulan lalu batuan putih ini masih rata dengan pasir dan batunya tidak terlihat. Sebulan lalu ketika saya muncak, batuan putih ini sudah terlihat namun masih rata. Dan di saat saya muncak ini ada beberapa yang sudah berlubang. Sebutannya yang tepat apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa sih geruak-geruak gitu. Sepertinya flight kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Saya akan berbalik dan kembali ke home point. Oh iya teman-teman, pada sesi penerbangan kali ini saya berangkat dari home base sekitar jam 11 malam. Jadi ceritanya begini guys, Om KBS lagi coba kamera baru yang kemungkinan bisa menangkap lava pijar dalam keadaan gelap. Buat kalian yang penasaran sama hasilnya, silahkan ditunggu kontennya di channelnya Om KBS ya. Tadinya kami mau berangkat jam 2 pagi supaya bisa sampai di lokasi sekitar jam setengah 5. Tapi karena hari sebelumnya kami berdua badminton dulu sampai jam 9 malam, terus sudah kepalang tanggung nih. Takutnya nggak bisa tidur juga.
Makanya kami berdua putuskan untuk berangkat jam 11. Sekaligus biar perjalanannya lebih aman dan nggak buru-buru. Dari home base kami ke lokasi babatan ini menempuh waktu sekitar 2,5–3 jam dengan jarak tempuh sekitar 120 km. Dan akhirnya kami sampai di lokasi ini sekitar jam 2 pagi. Lalu kami lanjut tidur dulu di dalam mobil sambil menunggu situasi agak terang. Barulah kami berusaha terbang. Baiklah teman-teman, home point sudah dekat. Saya akan mempersiapkan landingnya. Buat kalian yang suka dengan konten saya ini, ada baiknya klik tombol like ataupun share supaya video ini lebih bermanfaat ke banyak orang lagi. Dan buat kalian yang ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar yang telah tersedia. Saya akan sebisa mungkin membaca dan membalasnya. Akhir kata, saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.